Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Malaya. Aku dari kelas 206. Hari ini aku akan membahas tentang hubungan saling ketergantungan. Bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem? Perlu dipahami bahwa dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Saling ketergantungan biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotik. Contohnya, tanaman kacang-kacangan memerlukan bakteri Rhizobium untuk membantu menambah nitrogen bebas dari udara. Dalam skema sederhana dapat dilihat bahwa organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk dapat bertahan hidup. Penyebaran spesies tertentu pada sebuah ekosistem dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Sedangkan dekomposer atau pengurai adalah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Jadi, dekomposer menguraikan zat organik menjadi anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai antara lain bakteri dan jamur saprofit adalah autotrof, heterotrof, dan pengurai. Autotrof. Autotrof berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan tropikos yang artinya menyediakan makanan. Jadi, komponen autotrof dapat dimaknai sebagai organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik dengan bantuan energi sinar matahari atau fotoautotrof dan bahan kimia atau kemoautotrof. Komponen ini berperan sebagai produsen. Contoh autotrof adalah tumbuhan berklorofil. Yang kedua, heterotrof. Komponen heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Komponen ini disebut juga konsumen makro atau fagotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Contoh heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Adapun yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivore, yang ini hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik. Contohnya kutu kayu. Adapun tipe dekomposisi ada tiga. Adapun tipe dekomposisi ada tiga, yakni aerobik. Oksigen adalah penerima elektron atau oksidan. Yang kedua, anaerobik. Oksigen tidak terlihat. Bahan organik sebagai penerima elektron atau oksidan. Dan yang ketiga, fermentasi. Anaerobik, namun bahan organik yang teroksidasi juga sebagai penerima elektron. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.